Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya merekam perkuliahan untuk mata kuliah Sistem Komunikasi pengganti di tanggal 1 November 2024 ya. Baik, saya siapkan materinya dulu. Baik, materinya yang akan kita bahas hari ini itu adalah tentang analog to digital converter ya. Ini adalah sebuah bagian yang akan mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital, karena sebentar lagi kita akan membahas modulasi digital, di mana minggu lalu kita sudah menyelesaikan semua modulasi analog ya, AM dan FM, termasuk juga fase. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke pengantar modulasi digital yang kita awali dengan analog to digital converter dulu. Baik. Nah, analog to digital converter yang akan kita bahas di sini, kita menggunakan jenis yang dinamakan dengan PCM atau Pulse Code Modulation. Nah, PCM ini itu adalah salah satu jenis analog to digital converter yang bunyinya itu adalah modulasi gitu ya. Nah, apakah di dalamnya sudah ada proses modulasinya gitu ya, nanti kita bahas bersama. Nah, dalam sebuah blok diagram PCM maka terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bagian sampling. Ini seringkali kita sebut sebagai pencuplikan. Kemudian ada quantizing, kita sebut sebagai kuantisasi. Kemudian ada encoding, kita sebut sebagai pengkodean, gitu, di mana urutannya adalah yang pertama sinyal ini akan masuk ke dalam bagian yang namanya adalah sampler. Sampler itu adalah sebuah bagian yang akan mensampling, melakukan proses sampling sinyal yang ada, gitu. Kemudian yang kedua adalah prosesnya adalah quantizer. Quantizer ini adalah proses yang akan mengkuantisasi sinyal sesuai dengan nilai binernya, dan yang ketiga adalah encoder atau yang akan mengkodekan nilai desimal ya menjadi bilangan biner sesuai dengan line coding yang digunakan. Nah, sekarang apa yang menarik, apa yang akan kita bahas gitu ya. Nah, sebelumnya mungkin kita bahas dulu proses pencuplikan atau sampling, di mana proses pencuplikan ini dilakukan dengan memasukkan sinyal. Ini adalah sinyal dalam domain waktu, begitu ya. Kemudian sinyal dalam domain waktu ini kalau Anda lihat di sini ada lambang filter, ada 3 gelombang sinus yang Anda lihat di sini, 2 di atas itu dicoret, yang bawah tidak dicoret. Itu berarti adalah gelombang yang tidak dicoret ini itu adalah menyatakan bagian yang dasar atau yang paling kecil gitu ya. Nah, ini berarti filter ini adalah berjenis filter yang low pass filter. Nah, setelah difilter, maka sinyal yang masuk ke bagian sampling ini itu akan masuk ke sebuah bagian yang di sini kodenya atau gambarnya itu adalah gambar saklar gitu ya. Ini gambar saklar yang kalau Anda lihat ini ada panah ke bawah, saklarnya terbuka. Nah, ketika saklarnya terbuka ini berarti tidak terhubung ya, sebelah kanan dan sebelah kiri. Kalau ini saya arahkan ke bawah, maka dia akan terhubung. Nah, kalau misalnya ini terhubung, kemudian saya tarik kembali gitu ya, maka tidak terhubung. Ketika saya masukkan lagi ke dalam panah, dia akan terhubung. Nah, kalau ini saya lakukan berulang-ulang, maka akibatnya adalah sinyal yang masuk ke sebelah kanan, ini adalah sebuah sinyal yang merupakan bagian dari sebuah
sinyal di sebelah kiri tetapi dia dicuplik. Nah, frekuensi pencuplikan ini itu sesering saya menutup membuka saklar yang ada di sini. Gitu. Oke, sehingga hasilnya nanti adalah sinyal yang akan dicuplik ini inputnya adalah XT, hasilnya menjadi XS, gitu ya. XT itu tadinya adalah bentuknya sebuah sinyal yang bentuknya adalah kontinu, dan ketika disampling maka dia bentuknya adalah sebuah impuls yang dia berurutan dan nilainya berbeda-beda, gitu ya. Ini kebetulan impulsnya ini satuannya adalah sama semua, warnanya merah. Ini seringkali kita sebut sebagai delta Dirac, begitu. Satuan impulsnya seperti ini. Ketika satuan impuls ini digunakan untuk mensampling sinyal yang kontinu yang biru ini, maka akibatnya dia akan mengikuti amplitudo dari sinyal yang biru, gitu ya. Jadi delta Dirac yang nilainya sama, bentuknya warnanya merah ini akan mengikuti amplitudo dari sinyal kontinu yang kita sampling, gitu. Nah, proses sampling ini kalau dilakukan dalam time domain, ini akan seperti ini. Outputnya adalah sinyal XS. Sinyal XS ini memiliki fungsi dalam domain waktu. Oleh karena itu adalah sinyalnya kita namakan dengan XS fungsi T. Kemudian ini impulsnya ini kita namakan ada fungsi X delta, gitu ya. Ini namanya delta Dirac sebenarnya. Nah, ini S delta ini akan dikalikan antara impuls dengan amplitudo dari sinyal XT. Gitu. Nah, ketika sudah dikalikan, maka hasilnya adalah sinyal XS seperti ini. Gitu ya. Oke, ini dilakukan di time domain. Nah, ketika dilakukan di frekuensi domain, maka proses pencuplikan ini menjadi berubah, ya. Yang tadinya di sini katakanlah XT dalam fungsi T domainnya waktu, begitu, ya. Maka ini tidak lagi menggunakan saklar seperti ini, tetapi ini menggunakan proses konvolusi, gitu, yang nilainya adalah dikalikan atau dikonvolusikan, gitu ya, antara XT dan X delta. Nah, Anda lihat kalau ini adalah dikalikan, ini adalah dikonvolusikan kalau di frekuensi domain. Nah, karena di frekuensi domain, maka yang di sini adalah XS hurufnya kecil, maka di sini X-nya hurufnya besar. Di sini X deltanya hurufnya kecil, X deltanya hurufnya besar, dan seterusnya. Demikian pula ketika di time domain itu dia bentuk sinyalnya adalah kontinu, maka ketika di frekuensi domain dia bentuk sinyalnya adalah discrete. Nah, discrete ini ketika dia dikalikan dengan delta Dirac yang berupa impuls, gitu, maka hasil perkaliannya itu adalah berupa nilai delta Dirac yang amplitudonya itu sama dengan tinggi impulsnya. Gitu. Oke, kemudian berikutnya dalam proses digitalisasi sinyal kita akan mengenal yang namanya adalah frekuensi sampling. Frekuensi sampling tadi saya sampaikan ini adalah seberapa sering kita mencuplik sinyal aslinya, sinyal asalnya. Ada aturannya di mana frekuensi sampling itu adalah menggunakan aturan Nyquist namanya, ya. Minimal adalah 2 kali frekuensi informasi, gitu. Jadi kalau frekuensi informasinya 10 Hz, maka disamplingnya adalah 2 kali 10 Hz. Nah, kalau misalnya kita melakukan frekuensi samplingnya itu kurang dari 2 kali frekuensi informasi, maka ini akan mengakibatkan fenomena yang namanya adalah aliasing.
Nah, aliasing ini terjadi kalau misalnya kita bandingkan ketika frekuensi samplingnya itu sama persis dengan frekuensi informasi dikalikan 2, maka ini akan menghasilkan sebuah impuls yang berhimpit gitu ya. Setelah difilter, maka ini akan menghasilkan impuls yang berhimpit. Ini sudah maksimalnya gitu ya. Kalau misalnya frekuensi samplingnya itu lebih besar daripada 2 kali sinyal informasi, maka di sini akan ada jeda, akan ada selanya, gitu ya. Di sini akan ada selanya. Tapi kalau frekuensi samplingnya itu kurang dari 2 kali frekuensi informasi, maka akan menghasilkan aliasing, di mana ini akan saling bertumpukan, berhimpit, atau ini akan saling menginterferensi. Sehingga nilai dari frekuensi sampling itu minimal adalah 2 kali frekuensi informasi. Nah, proses kuantisasi dalam sebuah sinyal yang akan didigitalisasi itu diawali dengan minimal kita mendapatkan dulu sinyal kontinunya di sini yang akan disampling, begitu ya. Kemudian hasilnya, kemudian kita sampling sehingga menghasilkan nilai sampel yang ada di sini. Ini ada impuls-impuls yang merupakan hasil sampling, ada yang ke atas, ada yang ke bawah, gitu ya. Di mana ketika terjadi proses kuantisasi itu akan dihargakan, gitu ya, di mana level kuantisasi dari atas sampai dengan ke bawah di sini itu nilainya akan kita formulasikan dengan M sama dengan 2 pangkat M. Nah, level kuantisasi M sama dengan 2 pangkat N ini itu menandakan bahwa kalau kita katakanlah mengkodekan sinyal dengan jumlah bit kodenya adalah misalnya 3, ya, maka jumlah level kuantisasinya itu berarti adalah 2 pangkat 3 atau 8 gitu ya. 4 ke atas, 4 ke bawah. Nah, level kuantisasi ini dikenal ada 2 jenis ya. Ada level kuantisasi yang sifatnya adalah uniform, di mana kalau uniform ini berarti lebar jarak antar masing-masing kuantisasi ini sama, ataupun juga level kuantisasinya adalah non-uniform, di mana jarak antar level masing-masing kuantisasi itu bisa berbeda. Gitu. Contohnya misalnya adalah kalau misalnya ini saya buat garis, itu katakanlah, nah seperti ini. Kemudian level kuantisasinya ini saya sambungkan ke sini, gitu ya. Kemudian level ini saya bagi, ya. Yang pertama adalah 1, kemudian 2, ya, 3, dan 4 gitu misalnya. Ya. Nah, jarak masing-masing level kuantisasi ini gitu ya, saya anggap sama. Maka itu adalah yang namanya kuantisasi uniform. Tapi kalau misalnya jarak level kuantisasinya berbeda, misalnya seperti ini. Nah, ini. Ya. Nah, seperti ini. Maka itu yang dinamakan dengan level kuantisasi yang uniform. Nah, ini akan menghasilkan sebuah level kuantisasi yang kita kenal dengan istilah M, gitu ya. Istilah M ini menunjukkan level kuantisasi yang kita lihat nilainya atau rumusnya itu adalah sama dengan 2V dibagi delta V. Di mana delta V itu adalah jarak antar level kuantisasi. Sementara V itu adalah maksimum nilai kuantisasi. Jadi kalau di sini 8,
jaraknya di sini adalah 2 gitu ya, maka akan ada 4 level kuantisasi. Nah, dari hasil level kuantisasi ini gitu ya, kita bisa menemukan bahwa semakin rapat level kuantisasi yang dilakukan, maka ini akan menghasilkan nilai proses digitalisasi sinyal yang semakin bagus. Nah, level kuantisasi yang sifatnya uniform ini juga masih dibagi menjadi 2, yaitu yang dinamakan dengan mid-rate dan yang dinamakan dengan mid-rise. Mid-rise yang sebelah kanan itu menandakan bahwa di angka 0 itu gambarnya gitu ya, kalau Anda lihat di sini, nah di angka 0 ini, itu garisnya adalah naik. Sementara kalau di mid-rate di angka 0 itu garisnya adalah mendatar. Nah, ini sebenarnya hanya penyesuaian gambar saja antara mid-rate dan mid-right, ini bedanya adalah di tengah ini. Ya. Nah, kemudian ketika proses terakhir terjadi yaitu proses encoding gitu ya, di mana misalnya encoding ini menggunakan simbol yang dikodekan menjadi 8 bit misalnya. Ya. Nah, jumlah bit untuk mengkodekan tiap simbol ini itu akan ditentukan oleh perangkat ADC-nya. Semakin lebar bitnya itu akan menghasilkan proses digitalisasi sinyal yang semakin presisi, gitu ya, yang semakin presisi. Gitu. Nah, contoh misalnya kalau menggunakan 8 bit, maka dia akan terdiri dari n-nya sama dengan 3, gitu. Ya, sehingga nilai akhirnya di sini gitu ya, ini bisa kita bagi menjadi 8 tingkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, 8 tingkat ini kita representasikan masing-masing itu dengan 3 bit. Gitu. Ya, maka kalau 3 bit, angka maksimalnya itu adalah 1, 1, dan 1. Gitu. Ya, 1 ditambah 2 ditambah 4 gitu ya. Jadi nilai akhirnya adalah 7. Namun karena di sini mulai dari 0, maka jumlahnya adalah 8. Gitu ya. Jumlahnya adalah 8. Nah, ketika misalnya kita merepresentasikan nilai bit-bit yang ada di sini, gitu, maka kita bisa menuliskan mulai dari yang paling kiri, gitu ya, ini 111, gitu ya, di sini, ini adalah 111. Kemudian kita tuliskan berikutnya adalah 110, nah ini 110. Kemudian yang ketiga adalah 101. Ini adalah mestinya 101 ya. Nah, ini 101. Kemudian 100 dan seterusnya sampai ke kanan gitu. Ya. Ini merepresentasikan nilai yang ada di sini. Nah, hasil dari digitalisasi sinyal ini itu ternyata sudah ketemu di sini dari sinyal yang tadinya adalah kontinu seperti ini berubah menjadi angka-angka biner yang menghasilkan pulsa-pulsa digital seperti ini. Gitu. Ya, nah inilah proses analog to digital converter yang dilakukan secara sederhana. Nah, kemudian nanti dari sinyal yang sudah digitalisasi ini, kita dapat menentukan berbagai macam kode yang kita kenal dengan istilah line coding. Nah, line coding itu diantaranya adalah yang namanya apa? Kode-kode yang merepresentasikan bagaimana bit biner itu dibentuk menjadi sinyal-sinyal digital. Ada NRZL, unipolar RZ, bipolar RZ, Manchester,
Miller gitu ya, ataupun juga decode NRZ. Banyak sekali ya. Nah, ini yang akan kita bahas nanti di pertemuan berikutnya gitu. Sementara untuk proses analog to digital converter itu kita sampai di proses ini. Itu saya akhiri perkuliahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.